Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate taran Bitcoin seperti biasa. Jadi video kemarin udah update juga untuk ke Bitcoin dan juga Cardano. Nah kemarin juga ada yang nanyain XRP gimana, udah ada upload juga ya di satu hari yang lalu. Kemudian untuk hari ini nanti agak sorean akan saya update untuk Dogecoin ya, karena kemarin itu banyak yang voting untuk Cardano, terus nomor 2 nya itu Doge. Oke guys ya. Jadi tanpa berbasa-basi kita akan mengupdate seputar Bitcoin ya. Jadi ini dari weekly-nya terlebih dahulu ya. Jadi kemarin itu ada yang nanyain kalau weekly ya potensinya itu ke kisaran berapa sih koreksinya gitu teman ya. Atau bahkan the worst case skenario-nya ya. Skenario terburuknya seperti apa gitu kan. Ada yang nanya juga. Oke. Jadi kita lihat untuk weekly-nya terlebih dahulu ya, dengan bantuan MA200 yaitu garis warna biru ini ya. Jadi sekarang ini dia bermain di sebuah channel ya. Jadi untuk bagian atas kita bisa lihat dia kena reject ya. Untuk bagian bawah juga berfungsi sekali untuk menjadi tahanan atau support. Nah kemudian saya juga tarik untuk tarikan Fibo teman-teman ya. Di sini ada beberapa area yang bisa kita perhatikan ya jika untuk Bitcoinnya. Jadi saya ambil dari swing low-nya, teman-teman ya. Nih, saya ambil dari swing low-nya ke swing high-nya. Kalau memang benar ya untuk si swing high terakhir ini adalah high point terakhir kita untuk bisa melihat si Bitcoin, teman. Belum dia perlahan untuk melanjutkan dropnya dia kembali gitu ya. Nah ini ada beberapa potensial target yang perlu kita waspadai. Yang pertama akan saya box in dulu ya, pakai rectangle seperti biasa teman. Jadi ini adalah area yang pertama yang harus diperhatikan. Ini adalah area pertama teman-teman untuk si Bitcoin. Itu ada di retracement ataupun Fibo 1,2 sampai di Fibo 100% ya. Itu di kisaran 29.400 sampai 33.000 dolar. Jadi area situ juga sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi support ya teman-teman. Kemudian juga di situ adanya support dari trendline ya dari si channel ini sendiri ya untuk bagian bawahnya. Jadi potensial kalau ini adalah koreksi, kelanjutan koreksinya menjelang bulan Mei teman-teman ya, ini adalah target pertama yang rasional untuk digapai oleh si Bitcoin ini time frame weekly teman-teman ya. Jadi itu di kisaran 29.400 sampai 33.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu adalah area yang harus diperhatikan. Oke, nah kemudian untuk area keduanya, teman ya, untuk area kedua itu di Fibo 1,6 ya. Jadi saya tandain lagi pakai rectangle kembali ya. Jadi di kisaran ini adalah area yang harus diperhatikan atau di kisaran 25.000 dolar ya. Itu next target kedua. Nah, the worst case skenario-nya untuk target ketiganya ini mungkin lingkarannya saya hapus aja ya teman, biar nggak terlalu mengganggu ya. Untuk target ketiganya itu ada di retracement 2 atau 200 Fibo ya, itu di kisaran 20.000 dolar. Nah, di kisaran-kisaran itu sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi ATH-nya si Bitcoin pada bulan Desember tahun 2017. Jadi kemungkinan ya, kalau memang the worst case skenario-nya dia akan drop sampai sedalam-dalamnya mana ya, perkiraannya itu di sekitar 20.000 ya, sekitar 19.000, 20.000 dolar ya. Di situ juga ada MA200-nya ya. Tiap kali Bitcoin itu MA200 itu udah mengalami pemantulan. Jadi MA200 weekly-nya Bitcoin ini sangat istilahnya bekerja dengan baik lah tahunnya. Jadi ini adalah next target ketiga atau worst case skenario-nya yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi ini ada beberapa area support pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini adalah 3 area target koreksinya si Bitcoin ya. Untuk yang nanyain kira-kira si Bitcoin jatuh ke beberapa area sih gitu ya, yang bisa kita perhatikan. Nah ini jadi saya kulik lagi, saya infokan ke teman-teman sekalian. Jadi emang untuk skenario terbaliknya pasti dia cuman koreksi sampai ke kisaran area atau zona pertamanya ini, kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya kembali ya. Kemudian untuk worst case skenario-nya pasti dia dites ke nih area nomor 3 ini untuk terdalamnya ya, kisar-kisaran 19.000, 20.000 dolar, sekitar itu ya. Tengah-tengahnya pasti di yang tadi sudah saya sampaikan itu di sekitaran 25.000 dolar teman-teman ya untuk tarikan Fibo. Ini teman-teman ya, jadi ini dapat beberapa area yang harus diperhatikan untuk time frame weekly-nya. Dan kemudian dari RSI-nya juga sudah breakdown dari level 50 ya. Kalau misalkan kita tahu juga ya, tiap kali RSI-nya itu bisa breakout terhadap level 50, biasanya ini ya kecenderungannya ini harganya itu pump ya, atau lebih signifikan kenaikannya. Tapi kalau misalkan dia sudah berada di level 50, biasanya lebih cenderung memang mengalami pelemahan untuk momentum kenaikan harganya. Jadi memang cenderung untuk lahan melemah atau koreksi gitu teman-teman ya. Jadi masih menunggu aja kembali untuk dia mungkin sekali bisa sampai nyentuh mendekati area oversold teman-teman ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah ketika memang dia menyentuh atau mendekati area oversold, bisa saja di antara ketiga area ini
dihit dulu oleh si Bitcoin sebelum Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya atau reboundnya. Oke, jadi itu pembahasan untuk weekly-nya yang nanyain worst case-nya ataupun beberapa area pentingnya lah gitu ya. Jadi langsung aja ke intinya, saya sampaikan tanpa berbelit-belit. Oke, kemudian untuk time frame daily-nya sendiri untuk si Bitcoin ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kemarin saya udah update ya, ini di kisaran 36.500 ini bekerja dengan baik sekali ya. Kemudian dia muncul ya bullish candle akhirnya, lalu and the next ya di hari ini muncul red candle sedikit. Untuk jangka pendek ya kita bisa lihat tadi sekitaran 36.000 sampai 36.500 itu adalah tahanan yang cukup, ya kita bisa bilang cukup lumayan oke lah untuk pergerakan atau menahan pressure dari si seller jangka pendek untuk si Bitcoin. At least setidaknya dia bisa rebound sesaat dulu ya, testing mendekati kisaran 38.400-an sebelum dia kena reject. Nah pertanyaannya, apakah dia masih bisa going up untuk next area? Oke, jadi kita coba kulik lagi untuk hourly-nya ya. Jadi memang untuk hourly-nya atau time frame 1 jamnya tontonnya sebentar ini. Oke guys ya, dari untuk time frame 1 jamnya sendiri di sini kita bisa lihat adanya bullish divergence ya untuk price action dibandingkan dengan RSI di bagian bottomnya ya. Tonton kita bisa lihat ini perbandingannya adanya divergence ya. Kemudian untuk bagian topnya ini terdapat resisten juga ya, pasti ya resisten, cuman ini trendline resisten yang saya tandain warna merah ya. Jadi ini berfungsi sekali untuk lajunya Bitcoin ini benar-benar di dalam pattern ini tonton. Nah ya, jadi memang untuk pattern ini masih work sekali untuk si Bitcoinnya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat dari kenaikannya ini masih memungkinkan untuk dia testing lagi di trendline resistnya tonton, atau di sekitar 38.400-an sampai 38.500-an dolar ya. Before kalau dia mampu nih ya sustain di atas EMA 34 dan 55-nya time frame 1 jam ya. By the way, dia kan lagi struggling nih teman-teman, mencoba mempertahankan posisinya di atas EMA 34 dan 55-nya. Kalau dia berhasil ya di atas ini, maintain areanya berhasil di atas, dan kemungkinan dia bisa aja breakout teman-teman untuk testing ke beberapa next resistance. Yang pertama itu di kisaran 39.000 dolar ya. Sebelumnya ini menjadi resistance waktu dia terakhir going up kemudian dia drop. Oke, itu target pertama. Next target di kisaran 40.000 dolar karena memang itu sebelumnya ini menjadi confluence juga ya, menjadi support and resistance. Memang di area 40.000 ya kita tahu juga ya, itu sangat berfungsi sekali lah ya area 40.000 ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik dari Fibo ya teman-teman, kalau misalkan nanya kalau coba pakai Fibo dong bagaimana ya, kalau misalkan kita tarik pakai Fibo aja ya segimana ya. Nah ini kita bisa lihat ya untuk tarikan Fibo. Nah ini kita bisa dapetin untuk beberapa golden ratio-nya, cuman memang konsentrasi saya itu adalah di Fibo atau retracement 0,5. Nah itu biasanya kalau memang dia going up ya, kita harus berhati-hati sekali ketika dia mendekati area sini. Nah ini dekat sekali di kisaran 40.000 sampai 40.300-an sekian ya. Jadi memang ada yang namanya pattern dead cat bounce. Jadi ketika dia going drop atau going to the deep atau koreksi gitu teman-teman, dia koreksi kemudian dia mengalami pemantulan ya, yang harus diwaspadai adalah retracement 50-nya atau 0,5 ini. Ya kalau memang di area sini kena reject teman-teman ya, kemungkinan akan melanjutkan penurunannya drop lagi lebih deep atau setidaknya testing di lowest point-nya terakhir. Ini by the way time frame 1 jamnya ya. Jadi ini adalah dari tarikan Fibo yang harus diperhatikan. Nah, itu adalah retracement 50 ataupun kita bisa tambahin juga untuk beberapanya ya, ini seperti 0,7 atau sekitaran 42.600 ya. Kemudian saya tambahin sedikit lagi di 0,3 nya yaitu sekitaran 39.400 ya. Jadi memang di beberapa area ini saya nggak ngomongin yang lebih tinggi lah ya, ini terdekatnya aja lah untuk kita lebih mawas diri di market posisi saat ini. Kenapa lebih condong yang namanya targetnya itu deket-deket gitu ya, nggak bisa yang terlalu over ya, karena memang dari segi fundamental sekarang kurang mendukung gitu ya. Jadi target kenaikannya pun nggak bisa terlalu over optimis gitu ya untuk jangka sekarang ini ya. Perhatikan aja untuk jangka pendeknya di kisaran 39.000 sampai 39.400-an untuk target terdekatnya ya, setelah dia mampu breakout ya. Disclaimer ya, setelah dia mampu breakout dari trendline resisten warna merah ini oke, dan dia mampu maintain di atas area ataupun EMA 34 dan 55 ini. Itu disclaimernya ya. Jadi ini adalah target ataupun area pertama yang mungkin sekali akan divisit, lalu ini adalah area keduanya, dan area ketiga pasti di sekitar ini
nih teman, di sekitaran 42 ribuan dolar, sekitar area itu memang sebelumnya ini berfungsi juga menjadi support and resistance juga teman-teman ya. Tuh di sekitar 42 ribuan lah, mendekati area situ ya. Harus diperhatikan. Jadi itu beberapa area ataupun target-target untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia aja ini nggak mampu untuk breakout teman-teman ya, dia kena reject lagi di sekitaran 38.400-an, sekitar itu aja dia kena reject kembali ya, potensi dia akan testing kembali di lowest point terakhirnya atau di sekitaran 36.400 dolar, dan itu berpotensi juga membentuk yang namanya double bottom teman-teman ya, untuk jangka pendek atau time frame yang lebih kecil, yaitu 1 jamnya. Nah kemudian kita lihat dulu lagi, balik lagi ke time frame daily ya teman. Kalau misalkan pun benar dia going up dulu teman, berarti dia setidaknya ini akan menjumpai atau testing kembali dengan next resistance yang kita bisa lihat juga, yaitu adalah EMA 34 dan 55 yang sebelumnya ini nggak mampu dipertahankan posisinya oleh si Bitcoin. Akhirnya dia reject ya. Jadi tiap kali testing di area situ dia nggak mampu mempertahankan posisinya walaupun sempat breakout sesaat. Jadi kemungkinan kalaupun dia going up seperti analisa dari time frame 1 jamnya, dia besar kemungkinan akan kena reject sebelum dia melanjutkan penurunannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya ya, potensi yang kita bisa lihat ya itu adalah dia membentuk yang namanya double bottom dari bottom ataupun lowest point sebelumnya di kisaran 32.900-an dolar teman-teman ya. Dan ini juga cukup istilahnya berkesinambungan atau berhubungan juga di kisaran 32.900 dolar. Itu kalau misalkan kita lihat dari weekly-nya, itu menjadi masuk ke area pertama target penurunan si Bitcoin teman-teman ya. Oke. Jadi itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakannya si Bitcoin. Nah kemudian untuk terakhir yang bisa saya sampaikan untuk time frame daily-nya. Ya ini terakhir teman-teman ya, lagi seru. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, tiap dia udah drop nih ya, ketika dia udah drop ya, breakdown dari EMA 34 dan 55-nya, akhirnya dia retest kembali sebelum dia drop lagi. Oke, itu alurnya. Next lagi ya, ketika dia udah drop, teman-teman ya, kemudian dia testing lagi, kemudian dia melanjutkan drop lagi. Jadi pertanyaannya untuk jangka pendek, kalau memang dia benar-benar rebound untuk jangka pendeknya dari time frame 1 jamnya, dia akan rebound sesaat ya sebelum dia kena reject lagi untuk melanjutkan penurunannya. Atau untuk worst case scenario-nya ya, untuk area sekarang aja dia nggak mampu ya, kena reject ya, langsung kena reject, dia malah melanjutkan koreksinya ya sebelum dia testing kembali atau going up kembali oleh EMA 34 dan 55-nya ini yang akan berjalan gitu teman-teman. Nah, jadi ini potensially double bottom kemudian dia rebound. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi selagi sebelum untuk si Bitcoin time frame daily-nya ini bisa berhasil breakout terhadap EMA 34 dan 55, sebenarnya kita nggak bisa terlalu berekspektasi untuk dia bisa going up tinggi bagaimana ya. Kita bisa lihat aja sebelumnya ketika dia sudah mampu breakout, dia retest ya, akhirnya dia bisa terbang lumayan teman. Jadi kalau misalkan sekarang ini benar-benar masih under pressure ya teman-teman, di bawah EMA 34 dan 55-nya, makanya kita tidak bisa mengekspektasikan Bitcoin itu terbang terlalu tinggi ya. Kemudian juga dari faktor fundamental yang kurang mendukung saat itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk weekly, daily, dan hourly-nya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.